makanlah buah ini. Dengan memakannya kau akan kekal abadi di dalamnya, tidak akan pernah diusir. Hawa pun yakin dan percaya dibuat itu. Sugari sana di paman nenek tak Hawa, sugari madu memuas para saat iblis kan. Di semua di mana tabiat manusia. Sada pesugari bisa mengatur kuat langsung dibuat dia. Ibadah nenek tak Hawa. Jadi masuk bapak-bapak ibu sekalian, lagi membayar zaman menwalima, dua bicara baik khusus di kaum ibu. Aku sadar kau dengan baik dua. Pada mana musim baru, pada musim pakaian, pehoa mentah, tak musim dulu bulan sana. Sana banyak itu dari kan. Karena itu tabiat nenek moyang kita. Satu saja dimakan Hawa sudah salah, tapi justru dia makan dua. Adam alaihissalam kan terpengaruh karena Hawa sudah melepaskan kemewahan, kenikmatan surgawi, dia sudah telanjang tanpa busana. Lalu Hawa pun membujuk suaminya, "Akak, pada bila lahu sunang-sunang, sudah kenikmatan surga hidupan kembali bidadari suami. Allah akan turun menurut sebuah. Allah nolong orang dia mau kampangan sana, kan? Ibu suruh paksa pangan Adam sana. Ketika Adam memakan itu, malaikat datang lalu mencekiknya, jadilah jauh. Ibu suruh Allah nolong mengaduk turun, kan? Itu biaya lah. Beda laki-laki dengan perempuan kan ini jauh naik, kan? Mula-mula naik. Sedia ginjang pemunya nak borui, sedia amal dari badannya ginjunya, anggodo untuk naik berarti anak lain. Namanya hambar deh kan, jadi memakai pakaian dia dulu. Jadi bapak ibu sekalian, kembali kepada kebahagiaan di surga. Allah berikan bagi perempuan wildan, anak-anak muda yang gagah perkasa, ganteng luar biasa untuk melayaninya. Tapi yang pasti kaum bapak tidak perlu cemburu. Seberapa hebat, seberapa ganteng pun wildan, namun manusia yang menikmati surga itu jauh lebih gagah, tampan dan ganteng. Apa kata Rasulullah dalam sabdanya? Kita akan dibangkitkan di padang mahsyar seperti Allah menciptakan Adam dan Hawa. Berarti pada orang puluh itu lampas di Nabi Adam, orang puluh itu malah lampas terus di padang mahsyar, atau sekitar 20 meter kan? Dan tidak ada yang memakai pakaian busana, dan kita akan dibangkitkan dalam keadaan tidak berkhitan, tidak ada yang disunat. Jadi kita nomor sulit bangkit di padang mahsyar. Semua laki-laki dan perempuan dibangkitkan seperti Allah ciptakan Adam dan Hawa. Cantik luar biasa karena Allah sebutkan laqad khalaqal insana fi ahsani taqwim. Yang paling sempurna kita dibanding bidadari, dibanding wildan, lebih hebat kita manusia. Dibanding malaikat lebih sempurna kita manusia. Binte bayang kot dia bantara usahon sibuk pusat dari semuanya subuh darai mau baru lom pondok dobe cari datang ngada kalah lebih mau ustaz pun wildan di subuh ulang kau salah paham bapak sekalian, manusia akan kembali indah dan ganteng di negeri akhirat. Kalah para bidadari dibanding kecantikan perempuan yang masuk ke dalam surga. Jadi nak menjawab cemburu roh yuinam. Na dege semua bidadari dege sardo anak turun dari surga. Kaina lawan ingat zoni. Aku bisa dari Pak Ustaz dola marpini gari dengan sababas ibe surga. Awal panggilan usana punya. Ulang dari makna buat bisurga wedinya. Wah semua orang udah tidak tahan. Pada seluruh penuhan ada mungkin. Ambo bola sekali panggilan betul ulang ikari lewat Facebook ni. Karena kecap panggilan dengan kami kan. Isang kaya yang semua ni bek-beknya nak kami Facebook. Tidak ada malah tur lewat bek-bek Facebook. Anak-anak bek-bek na ini betik-betik ni Facebook. Ibar balai ni.
tidak perlu khawatir, Allah lah yang menentukan mana yang menjadi istri kita, suami-suami yang masuk surga. Siapa istrinya? Allah yang menentukan. Jadi tidak perlu kita membayangkan bagaimana kehidupan itu, tapi harus kita yakini sedikmat apapun surga, Allah menyebutkan bagi laki-laki ada bidadari, istri-istri yang di surga. Bagi istri, bagi perempuan ada wildan-wildan. Artinya kehidupan sedikmat apapun tanpa pasangan, kenikmatan itu terasa kurang indah. Namun artinya pada bahan kawaran seribu namun memang tidak amun sesuatu biarkan tidak tidak luar tidak kayu sudah. Sedia bolak dari kayu dunia, hukumnya sama. Amma berdua dan tayyib dan semangat nama ini karena Adam menikmati surga, dia membutuhkan Hawa. Karena di surga juga sama. Kemudian kita di dalamnya adalah disebutkan punya pasangan dari bidadari dan wildan atau anak-anak muda. Berikutnya wa iza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira. Dan apabila engkau melihat keadaan di sana atau surga, niscaya engkau akan melihat berbagai macam kenikmatan dan kerajaan yang besar. Aliyahum thiyabun sundusin khudrun wa istabrak wa 'ullu asawir min fiddatin wa saqaw rabbuhum sharaban tahura. Mereka berpakaian sutra halus yang hijau dan sutra tebal dan memakai gelang terbuat dari perak, dan Tuhan mereka memberikan kepada mereka minuman yang bersih dan suci. Aliyahum thiyab. Jadi keluar di kampung di Mandiling dan Talon siap itu Tuhan dalam Quran. Di mana surah Al-Insan ayat 21. Aliyahum thiyab sundusin. Artinya mereka berpakaian sutra halus. Siap artinya pakaian. Berarti siap pakaian. Sundusin khudru wa istabrak, dari sutra halus. Maka hukum dalam Islam haram bagi manusia, bagi seorang muslim memakai pakaian sutra halus. Sutra halus original 100% hukumnya haram dipakai. Kenapa? Karena itu adalah pakaian orang yang di surga. Jadi kita tidak boleh memakai pakaian itu. Kalau campurannya sekian persen, misalnya 25% atau 50%, bukan 100%, ada ulama fikih yang membolehkan untuk pakaian. Kalau untuk perhiasan tidak masalah. Misalnya kain gorden dari sutra silakan, atau untuk perhiasan-perhiasan yang lainnya terbuat dari sutra. Untuk dipakai dari pakaian dan jadi kain sarung, jadi mukena, itu dilarang dan hukumnya adalah haram. Dan Allah menyebutkan warna kain sutra yang dipakai oleh orang surga itu adalah warna hijau. Dan sebab itulah Rasulullah juga menyukai pakaian warna hijau. Sorban Nabi ada warna hijau, ada warna putih, ada warna merah, ada warna hitam. Itulah warna-warni sorban atau pakaian Nabi. Nah, urusan warna hijau karena disebutkan dalam Al-Quran itu adalah warna kehidupan pakaian di surga. Maka masjid-masjid, rumah-rumah ibadah, dan juga rumah-rumah yang dihuni manusia banyak yang menggunakan warna hijau karena dia adalah simbol warna orang yang tinggal di surga. Mesir hijau. Hijaunya bagaimana? Wallahu a'lam. Karena kita tidak bisa membayangkan surga. Apa yang terbayang bukan seperti itu. Apa yang terlintas di pikiran kita tentang surga bukan begitu. Karena surga itu tidak pernah didengar, tidak bisa terlintas dalam pikiran, tidak bisa dibayangkan. Begitu nikmatnya kenikmatan surga itu. Jadi urusan warna pun hanya disebutkan hijau.
Apakah hijau marun, hijau toska, hijau green, atau hijau tua, hijau muda, ujung pisang, ada warna hijau warna. Pokoknya warna hijau. Jadi anggota bersama masuklah asal pembatas gorden di Basoji, pembatas tirai antara laki dengan perempuan sering pakai warna hijau. Jawabannya di sini dalam surah Al-Insan ayat yang ke-21, warna hijau adalah pakaian penduduk surga. Tapi bukan berarti kita disuruh memakai pakaian serba hijau. Orang Jawa kurang ramah di Jawa pakaian harus banyak. Alasan kenapa orang memakai pakaian hijau rumah ibadah, alasannya ibadah. Bukan berarti Rasulullah semuanya serba hijau, tidak. Ada pakaian Nabi warna putih, ada warna hitam, ada warna lain. Dan memang kubah Masjid Nabi itu dibuat warna hijau sampai sekarang. Di Masjid Nabawi, Medaranai, dia kubah hijau imam Masjid Najolo di zaman Rasulullah sandari jadi sebagai rondo, dan dibatasi orang memasukinya. Anggo diginjal Masjid Nabawi ada di bidana kubahnya ukuran seluas apa masjid yang dibangun Nabi sampai sekarang masih tampak kelihatan dan kubahnya warna hijau. Ketika Rasulullah SAW sudah memakai sorban warna hijau di atas kepalanya yang disebut dengan imamah. Jadi anggo ililit di uluhur dipakai Nabi warna imamah. Pada ibarat di pundak semua warna berburda. Jadi Rasulullah kalau sudah memakai imamah warna hijau itu adalah untuk perang. Kalau sudah dipakai Nabi berharap mati gugur di medan peperangan dalam memakai sorban hijau, dia sudah siap memasuki ke dalam surga. Jadi inilah simbol kepercayaan Rasulullah, membakar semangat para sahabat bahwa berjuang di jalan Allah jangan tanggung-tanggung, nyawa jadi taruhan, kalau mati kita akan masuk surga. Sahabat-sahabat yang lain pun pasti meniru dengan memakai serba hijau kalau sudah berjihad di jalan Allah. Wa idza ra'aita samra ra'aita na'iman wa mulkan kabira, surga itu sangat luas. Berapa luaskah surga itu? Sangat luas. Dalam ayat lain Allah sebutkan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh. Bersegeralah kamu mengerai ampunan dari Allah dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Jadi surga itu sangat luas. Baik dan luasi surga Bapak Ibu sekalian. Ulang ko mangkapling surga itu. Anong balaksananya mangkapling surga? Ita bela di surga na itu narako readingnya. Sumot na sumot sa Diyos ni Kuro alay mo surga. Bisa kapling-kaplingnya. Hindi tunay. Manusia sudah memasuki surga. Surga itu tidak kunjung penuh. Orang terakhir disebutkan dalam hadis, yang terakhir masuk ke dalam surga habis dunia yang dalam ia mana terakhir. Kalau ada manusia narapoi, mai bakar sudah dosa. Ibarat disere, mai tumbuk-tumbuk, mai gadulung, mai yocong penjom, mai yocong ipencet, yonyak kupega. Matu ipencet igemos kupega, bermasa dosa igemos bayaran. Matu dosa igemos kan? Artinya menjadi barang sere. Dia punya keimanan, dia punya ibadah, tapi banyak dosa. Lepas dari neraka, dia pun mau memasuki surga. Muak-muak naus-us melalaiana. Oh Tuhan, kutulah nomor sapa, anu lain. Oh anu ibadah muak surgoi. Naus-us manumat Tuhan, kutulah di dolok mangidana. Tulah, tulah masuk badi Allah. Jadi mah, pinomat muak-muak na saja. Dolok mabayon iliginya na diri semaran tong surgoi Tuhan. Ang bobola sebaya dari Panginoon masuk di bawah kebabasan. Mga niligi pinomat tinggal sehingga masuk mo kebabasan di Allah. Diulang masuk pista na iba. Arab-arab beri dan punasa. Oh Tuhan saudara duawi. Ada dawon na ahli maksiat, ahli dosa.
Anda layak masuk di surga. Dia pun berjalan mengitari istana-istana itu. Lalu dia pun melihat ada satu gapura, yang di dalam gapura itu tertulis namanya, terpampang bahwa siapa yang tertulis namanya di atas gapura itu berarti dialah pemiliknya. Dia melihat ada namanya di atas gapura istana itu. Ilingi yang warna risiko kan misalnya Malim Maregol risiko. Wah, beliau ini. Asal di sebuah marsapa buat kujono, buat di sana. Anak buat Malim Maregol ini kan. Malim Maregol bin lobe markoya ya awal ini kan. Aku semuanya aku dan Tuhanku. Allah nemi. Maka jodoh ayam dari belakang istana lobe markoya di belakang Malim Maregol jodoh Tuhan. Akhirnya dia pun penasaran. Pada nak pun ada Tuhanku warna luar di si Malim Maregol itu dari masuk ke bakasan. Betul hati hukum ini. Lalu dia pun masuk ke dalam bingung. Arwah kunci dari mana kunci di tangan dia kan. Lalu Allah pun mengajarinya bahwa kunci masuk surga itu adalah mengucapkan La ilaha illallah. Imam password dari barang sendiri masuk hotel bintang 5 atau hotel mewah. Ini pakai anak kunci. Ini masuk jamaah haji dalam kampung bingung nak barangkat kunci masuk hotel ini bayar kunci dia kartu kalah kartu resepsionis naik. Jadi bayar surat kartu. Ayah susah nak dalam kampung ke itu kota apalagi Makkah dan Madinah atau untuk ibadah. Bolak-balik bayu dengan anak kurui dan tawak manik turun lim lantai pintu bola turun tutup menjaga jalan kita maksudnya bersama pada bawah ngado malah kamu saja atau malah keluar mana yang pulang tuginnya bisa masih marsulo tawili ada memudah masa keluar rumah disuruh alai kamar turun boleh pintu bola seorang ni lantai pintu bola kamar orang. Nah, suatu kali orang kunci nak kartu behesut dunia. Marpuno lebih betul dari dunia kan. Jadi di dalam surga tidak ada anak kunci. Tidak ada gembokna, tidak ada labi-labi lagi. Tapi dia punya password. Siapa yang mau masuk ke dalam surga harus ucapkan kunci itu. La ilaha illallah. Istana itu pun terbuka. Dia masuk ke dalam. Orang ini terkejut. Dia takjub. Karena melihat bahwa surga yang ia dapati itu padahal dia orang terakhir 3 istana yang ia dapatkan dan 1 istana lebih luas daripada langit dan bumi. Ida manusia terakhir belum masuk surga kan? Sampai mahomba ida mahomba bapak terakhir masuk surga tahun istana itu. Dan menurut amal ibadah di tempat zuhud tidak mungkin terakhir kita belum masuk surga kan? Karena umat Muhammad pertama dihisab. Anggo selamat imanmu, selamat ketakwaanmu, masuk ke dalam surga. Mau bengai jodoh abang itu mah pulang malu dalam koi surga. Jadi surga itu sangat luas kata Allah. Wa mulkan kabir. Kemudian ayat yang ke-22 sampai ayat 22 kita kaji Bapak sekalian. Inna hadza kana lakum jazaa'an wa kana sa'yukum mashkura. Inilah balasan untukmu dan segala usahamu diterima dan diakui Allah. Wa kana sa'yukum mashkura. Jadi balasan yang Allah berikan dari segala usaha yang kita lakukan itulah tadi kenikmatan surga. Bagi laki-laki diberikan bidadari, yang perempuan diberikan wildan, makanan dan minuman lengkap. Ada air kabul, ada air jahe, atau air sibone, air sarban. Dan kita mendapati kenikmatan surga tanpa kurang apapun karena usaha kita diterima. Dan juga masyukuro artinya ucapan terima kasih syukur yang kita sampaikan kepada Allah sudah terterima. Apa saja usaha-usaha yang dilakukan manusia pastinya sangat banyak.
Dalam ayat lain kan Allah sebutkan, inna sa'yakum lasyatta, sesungguhnya usahamu itu berbeda-beda. Jadi usaha kita mendapatkan surga itu banyak cara dan tidak sama. Ada orang mendapatkan surga dengan rajin ibadah sholat, dia sampai, dan tempatnya di surga itu ada spesial bagi orang yang sholat. Ada orang yang disebut dengan memasuki pintu sedekah. Sholatnya memang agak kurang, paling yang fardu dan wajib ia tunaikan, yang sunat agak jauh dari tempatnya dilaksanakan. Maka Allah memberinya kelebihan dari hartanya dan dia mendermakan dengan infak, zakat, sedekah. Tiap tahun dia berkurban, tiap tahun dia berkurban. Tidak marito. Anong dari balik kita mo na ito man na magtuhano? Aw mo to umpung na pituno lima aw na magtuhano. Tuk maunalay on majolon. Yan amantay kan? Hukum ni siya naman doko ni pala pitunoli salu sima. Hindi nung hukum sumali. Selama kita hidup dan kita punya kemampuan ekonomi, kita tiap tahun wajib berkurban. Tidak ada batasan 7 kali, 7 ekor atau berapa kali pun. Itulah orang-orang yang akan memasuki surga dengan pintu jalur sedekah. Ada pintu dari pintu-pintu kebaikan, tapi ada pintu yang disebut dengan pintu sabar, dan ada pintu juga yang disebut dengan pintu syukur. Jadi kadang-kadang Allah memberikan kita jalan pintas menuju surga itu dengan cara yang paling simpel, tanpa modal, tanpa upaya yang membutuhkan tenaga keras atau bekerja keras. Contohnya, apalagi kalau butuh surga, Bapak sekalian, pirai dan membayar dan jawab karenyo harus siap dipitnah, digibah dan dicaci maki. Para nabi dan rasul dihina, dicela, dicemooh. Nabi Muhammad dicela, dicemooh, maka turun ayat wailul likulli humazatil lumazah. Nabi dicela, Nabi dihina. Kalau umat Muhammad dicela, dihina. Keway na sumbayang, inukalak na pamalim-malim kon, ngake mo sumbayang, natobak manak mo, limas na bimaruba, ina. Kan? Mardohon ko bersidokah bapak, pakayo-kayo mangan na pinamuran ko, abiyan niya, anak maligulis niya, ndot may maripak na. Nganon ko maripak, nganon ko magkurban, yung bari yung siya. Kayo niya naman, magkurban pingan, hindi yan siya. Itu cara Allah memberi surga dengan cara hinaan, dengan cara dicela, dengan cara dicemooh, harus siap digunjing, bahkan dipitnah. Jadi ulang koheran Bapak Ibu sekalian, para nabi dan rasul dihina, dicela, dicemooh, direndahkan. Apalagi para ustaz, para ulama dan kiai. Nak menjawab heran di mana? Tuhan saja fitnah kalah, apalagi mereka. Apa fitnah dalam Tuhan? Nabi Isa anak Tuhan, dia kan kalah itu kan. Nabi Uzairi kan anak Tuhan, Yesus anak Tuhan kan di Kristen. Gusar di Tuhan, gusar. Tapi di pamati yang menyuruh dari pamati yang menemukan ibu kan. Hoa mau inang mana Tuhan ko, dipitnah kalah ko. Semua menjalan tidak ko dengan mengului dan mempitnah ko. Kurangan dalam turun, harus saja baru-baru ini. Topik dia datang, banyak orang tak. Sumati ada turun. Tapi tulisan dari untuk siap-siap anak turun. Ngaman mati, baru itu lebih pada turun kan. Mana bisa manusia mampu mengajukani anak kafiri bagi bunuh Tuhan. Yang memfitnah dan mencela Allah, mengatakan Uzair anak Tuhan, Yesus anak Tuhan, Maria istri Tuhan. Lam yalid wa lam yulad dalam surah Al-Ikhlas. Tapi banyak manusia memfitnah Allah. Sampai sekarang belum Allah matikan. Sampai saat ini Allah biarkan hidup. Kita bukan Tuhan, tidak mau dipitnah, tidak mau dicela, tapi justru kita ingin membunuh orang yang memfitnah dan menggibah kita. Berarti kita belum siap masuk surga lewat jalur sabar. Kalau orang
orang sabar itu yang menuju surga, dia akan tahan dihina, dia akan tahan dicela, mewakili kalam. Berbagai macam cobaan, ujian, fitnahan, gibahan, celahan, ini pertemuan kalian sebab milik tahannya. Ulang masalah bentuk lebih, misalnya benda manangku ya, benda bersihnya, aku yang lupa jelas dalam hukum Islam salah. Dari sebabnya benda orang hormat tu siapa yang bagi jo ia do parasannya katui banjari ia do katua gengna roh inang kawin di perbundar ngapa alaku siapa yang bagi jo benda jo kan ia do parasannya geng dei sepoi bu ngapa mencari tu sepoi berkumpul jo baru-baru ia benda itu sebabnya hanya untuk status sosial orang membenci kita karena dia tidak memilihmu. Benda situ dunia mencalonnya sama mencalon ketua dia menjual ketua di Sabah nama kepala desa ketua di Sabah aja dia ketua di Sabah dulu ngai pilih ya gue ketuanya aja benar dalam hidup kadang-kadang maka itu cara Allah memberimu surga dengan cara celaan hinaan fitnah dan gibahan maka bersabarlah karena kata Allah inna hadza kana lakum jazaa'an wa kana sa'yukum inilah hasil usaha balasannya surga yang Allah berikan. Masykur orang yang bersyukur dengan ibadah, dengan solat, dengan haji, zakat, infak itu orang yang bersyukur. Maka sabar bisa Allah titipkan lewat suami seperti Asyah binti Muhazin bersuamikan Fir'aun. Lewat istri bisa Allah jadikan sebagai jalan menuju surga seperti Nuh beristrikan Wailah, Lut beristrikan Waliyah. Mereka nabi dan rasul, tapi istri mereka menentang dakwah Allah dan Rasulnya. Bisa jadi jalan surga itu lewat sabar menghadapi orang tua seperti Ibrahim berlawanan dengan ayahnya Azar. Ayah Ibrahim adalah tukang pahat pembuat pahat berhala sembahan, tapi Ibrahim adalah nabi dan rasul. Cara Allah memberi jalan surga dengan jalan berlawanan dengan orang tua. Ada lagi seperti berlawanan dengan anak Laksana Nuh dengan anaknya Kan'an, dengan nabi dan rasul yang lain juga sama. Dia tidak sejalan dengan anaknya. Maka yang terbaik tentunya adalah jalur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua anak keturunannya adalah orang beriman dan orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Itulah yang kita harapkan. Tapi jangan salah dalam kehidupan ini. Ada orang seperti Asyah, istrinya taat, suaminya yang jahat. Ada orang seperti Nuh dan Lut, Bayoy Malim, Tumasojit Kaum tinggal. Bahkan pemuka dan tokoh agama di hutai, tapi ada orang yang ngawin baru dan martaun rang-rang ada lagi. Ada lagi orang dia taat beribadah, tapi ayahnya usia mana jahatnya. Ia mah katua di Paktiran, ia mah katua Pareman dari hutai, tapi anaknya menjadi ahli ibadah. Ada juga orang ayahnya hebat, malih tuan guru, tapi anaknya amanah. Ia mah bandar narkoba, ia mah bandar togel, segala bandar ia mah. Tapi ayahnya adalah alim ulama. Itu ujian kesabaran Allah berikan itu jalan pintas paling cepat menuju surga, yaitu jalan sabar. Aku ngapur ruang musi berarti kita tahan. Aku sebeli bawahan ibadah solatmu, iman hidupkan jalan syukur. Syukur dan sabar dua pintu menuju surga yang paling cepat. Jadi kita pilih. Paling rabu pintu syukur, bawahan ibadah. Paling rabu pintu sabar, berarti nggak saja ibadah, bawahan ujian di surga. Sampai son kajian Bapak Ibu sekalian, surah Al-Insan ayat 22 lebih lengkapnya tolong baca dibahas. Karena dapat masuk waktu isya, kita cukupkan sampai di son. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.